bahasan kita kali ini adalah sains melawan filsafat. Bung Hamid baru mengeluarkan buku dengan judul Membela Sains dari Obskurantisme Filsafat. Nah, ini kata obskurantisme ini jarang sekali didengar orang. Apa definisi obskurantisme filsafat? Sebenarnya obskur itu kabur plus sekaligus ruwet gitu ya, sekaligus ya tidak jernih gitu. Nah, menurut saya kebanyakan traktat filsafat, ya, statement-statement filsafat itu sebetulnya obskur, gitu. Kabur, terutama kalau saya waktu bikin buku itu kan dalam konteks polemik dengan Gunawan Muhammad dan kawan-kawan ya, terutama Gunawannya sendiri ya, yang memang tulisan-tulisannya, pernyataannya bertumpu pada aforisme ya, pernyataan-pernyataan filsafat yang sesungguhnya sangat kabur. Itu yang saya bilang basisnya adalah straw man fallacy sebetulnya. Jadi, bisa dijelaskan lebih lanjut itu straw man fallacy-nya gimana? Straw man fallacy itu adalah satu cara berpikir yang meleset dalam melihat masalah gitu, atau melihat siapa berpendapat apa. Jadi gini, misalnya kalau saya bilang bahwa di Indonesia ini semuanya serba susah gitu ya, menurut saya. Lalu ada orang mau ngeritik saya dengan mengutip saya, dan dia bilang saya ini menganggap di Indonesia ini semuanya serba mudah, bukan susah. Lalu dikritiklah sikap saya yang menurut dia saya anggap Indonesia mudah itu, dikecam bahwa itu tidak benar, di Indonesia banyak hal yang susah dan sebagainya. Padahal saya memang mengatakan di Indonesia ini banyak yang susah gitu. Okay. Nah, berdasarkan misquoted itu, lebih dari misquoted sebetulnya ya, straw man fallacy itu kekacauan aja gitu. Berdasarkan itu lalu saya dikritik. Dan itu banyak sekali terjadi. Itu contoh sederhana aja. Misalnya orang menganggap liberalisme itu buruk gitu. Padahal liberalisme yang dia maksud adalah liberalisme sebagaimana yang dia pahami. Bukan liberalisme sebagaimana yang dirumuskan oleh para pembentuk ide ini gitu. Itu kan sering sekali kita mengalami atau melihat gitu. Atau mungkin melakukannya juga. Kita ngeritik orang dengan keliru gitu, dengan misrepresented, lalu misrepresentation itu yang kita gebukin. Itu sederhana. Terus ini kaitannya dengan sains. Kenapa sains ini perlu dibela? Apakah filsafat ini sudah sedemikian tidak berdayanya sehingga selalu menyerang sains, atau bagaimana? Saya kira secara gini, nggak secara langsung sebetulnya. Filsafat itu, dan sekarang saya rasa makin tidak mungkin, makin tidak berani mereka menyerang sains ya. Jadi tidak secara frontal, tetapi dari pernyataan-pernyataan yang yang unscientific gitu ya, atau yang tidak favorable terhadap sains, itu saya anggap itu serangan atau setidak-tidaknya hal yang merugikan, atau setidak-tidaknya tidak membuat sains itu semakin dikenal atau dipahami atau dihayati atau dijadikan cara berpikir oleh publik. Nah, jangan lupa Bung Amin ya, sains itu di negeri kita, di Indonesia, masih nggak pernah dewasa. Anda lihat saja semua cara berpikir para pemimpin gitu ya. Makanya saya kecewa betul kalau orang seperti Gunawan Muhammad yang kita anggap pemikir budaya yang tangguh gitu ya, sastrawan yang terkemuka gitu, yang ternyata juga tidak mengerti sains, dan tapi tidak mengerti tapi mengkritiknya gitu. Yang tadi straw man fallacy tadi, orang fisika itu berpendapat apa, dia anggap fisika itu berpendapat A, lalu dia anggap fisika berpendapat B gitu. Lalu yang B-nya ini yang digebukin.
Padahal fisika tidak pernah berpendapat B memang gitu. Itu pola itu berulang-ulang berpuluh-puluh tahun sebetulnya. Nah, jadi saya anggap dia itu semacam representasi. Mungkin tidak tepat, mungkin banyak kalangan filosof yang tidak setuju, ya, karena saya barangkali melakukan strawman policy juga sampai batas tertentu, ya, karena menjadikan dia representasi dari corak berpikir filosofis gitu. Corak berpikir filsafat lah, nanti filosofis ada penjelasannya sendiri. Itu aja sebetulnya. Jadi karena saya dan teman-teman, saya kira termasuk Anda, yaitu mau mensosialisasikan apa yang kita sebut scientific temper, tabiat ilmiah gitu. Ya, tabiat scientific. Jadi kita ingin dalam semua hal, ya, apa-apa itu dilihat dengan cara ilmiah. Kenapa? Satu, kita dari SD umur 6 tahun sebetulnya sudah memasuki dunia ilmu. Ya, waktu kita masuk SD dulu kan sebenarnya udah masuk tuh, belajar baca tulis, baca hitung, dan seterusnya. Itu kan landasan sebetulnya. Tapi lama-kelamaan ketika orang justru sudah kuliah, sudah jadi sarjana, bahkan sudah jadi saintis, ya, justru prinsip-prinsip dasar dalam berpikir ilmiah itu dilupakan, atau dianggap kecil, atau dianggap kalah luhur dibanding cara berpikir filsafat atau cara berpikir agama. Nah, ini yang kita mau tandingi gitu, karena gejala yang terlihat orang sekarang misalnya di Indonesia itu semakin didominasi oleh apa yang saya sebut religious culture, bukannya scientific culture. Lihat aja Anda, bahkan ilmuannya loh ya, saya nggak itu yang buat saya betul-betul mengecewakan. Karena makanya saya bilang di Indonesia itu hampir tidak ada seorang pun ilmuwan sebetulnya. Karena keilmuannya dicampur aduk dengan ide-ide lain yang non-ilmiah, non-scientific gitu loh, khususnya dari agama. Nah, ini yang membuat saya menganggap bahwa nggak ada satupun. Susah sekali lah nyari yang benar-benar murni berdasarkan prinsip-prinsip saintifik. Ini saya ingat masa lalu saya sebagai mahasiswa di Belanda ya. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di luar negeri yang belajar apapun itulah ya, mungkin computer science atau mungkin sainsnya sendiri, biologi, fisika, kimia gitu. Itu malah sangat religius. Ya. Ini gejala apa ini menurut Bung Hamid? Itu yang saya nggak ngerti juga ya. Jadi di Indonesia juga sudah terkenal itu kelompok-kelompok misalnya tarbiyah ya, liko segala macam itu, pengelompokan-kelompokan religius itu yang paling meriah justru di fakultas-fakultas natural science ya. Termasuk kedokteran gitu. Di MIPA ya, di beberapa kampus itu begitu. Hampir nggak ada kita lihat misalnya pengelompokan-kelompokan seperti itu di Universitas Islam justru. Di UIN itu malah hampir nggak ada. Karena di UIN diajarin mereka apa yang disebut usuluddin, ya, perbandingan agama, mereka juga belajar agama-agama lain dan sebagainya. Jadi menghadapi agama lebih rileks gitu. Ternyata memang ada banyak cara mendekati dan memahami. Nah, yang anak-anak natural science ini mungkin dugaan saya melihat agama misalnya itu seperti ilmu natural, semuanya serba saklek gitu ya, serba nominal, serba pasti. Faktanya itu begitu gejalanya yang terlihat. Nah, kalau Anda tanya sebabnya, ya saya juga nggak tahu ya kenapa begitu. Nah, saya curiga kembali tadi, curiganya. Jadi memang begini, corak atau cara atau prinsip berpikir ilmiah itu belum terhayati, belum terinternalize dengan baik. Ya, kenapa begitu? Sama, Bung. Guru-gurunya juga begitu. Saya kebetulan SMA-nya itu IPA ya, walaupun satunya sarjana hukum. Tapi saya sempatlah diajar goniometri gitu ya, stereo, trigonometri, fisika dan biologi. Dan saya selama belajar itu 3 tahun, kalau dihitung dari SMP ya 6 tahun ya, itu tidak pernah ditanamkan gitu loh oleh guru-guru saya dengan segala hormat. Tidak pernah ditanamkan bahwa ini
adalah cara atau alat untuk memecahkan masalah gitu. Ya masalah apa saja. Sebenarnya praktis masalah apa saja gitu. Semua bisa dijelasin bahwa tidak semua bisa diterangkan saat ini gitu. Sebetulnya itu soal waktu aja. Kalau guru yang bijaksana kan bisa ngajarin muridnya seperti itu, Bung. Karena ada banyak sekali contoh hal yang dulunya tidak bisa dijelaskan oleh sains, belakangan kan bisa dijelaskan dengan gamblang gitu. Semua lah. Melihat juga dari hasil-hasilnya berupa teknologi ya. Bagaimana Anda bisa bayangkan orang terbang? Ternyata bisa pakai pesawat. Sekarang sendirian pakai alat lagi, orang bisa terbang. Pakai drone segala macam. Sesuatu yang mungkin 100 tahun yang lalu dianggap orang gila. Nah, di dalam sains itu kan Anda tahu banyak sekali yang seperti itu. Juga di dalam sains medis ya, medical sciences, itu kan penyakit-penyakit yang dulunya dianggap kutukan dewa lah, kutukan Tuhan dan sebagainya itu. Dengan sederhana, dengan gamblang sekarang bisa dijelasin gitu. Contohnya pandemi lah yang terbaru kan, 100 tahun lalu orang Yahudi dibakar di Spanyol karena dianggap sumber pandemi ini adalah kehadiran orang Yahudi. Bayangkan betapa jahatnya itu dan betapa dangkalnya orang berpikir sambil mengorbankan begitu banyak nyawa ya untuk sesuatu yang sama sekali tidak benar gitu. Nah, gitu. Jadi memang ini kaitannya dengan saya duga tidak terrealisasi. Oke. Gimana? Ini kaitannya dengan ini ya, dengan diskursus antara filsafat sama sains tadi ya. Paling tidak saya melihat di antara Bung Hamid dan kawan-kawan kemudian dengan lawannya Bung Gunawan Muhammad dan kawan-kawan ada upaya untuk membuat sebuah diskusi yang intelek lah. Karena sejauh ini yang ada di Indonesia itu diskusi yang sangat banal. Misalnya antara yang mau toa sama mau yang enggak, antara yang 212 dan lawannya gitu-gitu. Jadi ada diskusi-diskusi yang terpengaruh politik dan kemudian menjadi sebuah diskusi yang sangat banal, bukan diskusi intelektual. Nah, kenapa menurut Bung Hamid diskusi-diskusi intelektual seperti ini jarang sekali ada di Indonesia? Iya, itu. Jadi kenapa sebetulnya terus terang saya yang memulai itu, saya yang menantang polemik sains dan filsafat itu kepada Gunawan Muhammad. Walaupun yang memulai tulisannya adalah AS Laksana ya, Sulap. Tapi memang kami rundingkan. Tujuannya sebetulnya itu, seperti saya juga bilang sama Gunawan bahwa mari medsos ini, karena selama ini medsos ini isinya banyak sampah, maki-makian atau pernyataan-pernyataan dangkal atau humor-humor garing ya, yang intinya sebagian besar isinya tidak berguna. Ya. Padahal di sisi lain kita tahu yang namanya perangkat ini, misalnya Facebook, ya, itu kan platformnya itu dinyatakan oleh PBB sebagai prestasi kultural terbesar dalam sejarah umat manusia. Nah, banyak sekali orang yang nggak menyadari itu. Bahwa yang dia nikmati seperti kita nikmati sekarang ini sesuatu yang luar biasa berharga. Berkat orang namanya Tim Berners-Lee dari Cambridge University. Dialah penemunya triple W ya, WWW, World Wide Web. Nah itu, maksud saya, dengan khasanah atau perangkat yang begitu hebatnya, yang dianggap prestasi kultural terbesar dalam sejarah umat manusia, kok hanya digunakan untuk cemen begitu, hal-hal yang dangkal yang itu. Oke, kita nggak bisa memarahi atau menertibkan semua orang, mau diapain. Dan ini bukan hanya gejala di Indonesia, ya, di Amerika juga begitu. Isinya kan sebagian. Nah, saya mencoba sedikitlah mengobati itu dengan cara membuat diskusi yang serius. Nah, karena itu saya berani klaim bahwa kami dulu itu yang pertama di dunia bahwa satu medsos dijadikan ajang polemik intelektual yang seintens itu, gitu, selama 2 bulan penuh. Dan akhirnya melibatkan mungkin sekitar 30-an orang yang terlibat ya.
Dan sebagian, semuanya bahkan, bukan sebagian besar. Setahu saya semuanya itu berinisiatif sendiri setelah melihat tulisan-tulisan yang sudah muncul, mereka diri. Artinya, ini yang membesarkan hati, Bung Amin, kalau kita melihat dari segi positif ya. Artinya orang kalau sudah dimulai gitu, dirintis dengan cara yang baik, ada juga orang yang dengan kesadaran sendiri gitu mengikutinya. Dan mungkin ada di dalam hatinya ada kerinduan besar ya bahwa, nah begitu lihat ini, nah ini nih yang gue mau nih gitu loh. Serius dong di Facebook ini atau di Twitter atau di mana ya. Ternyata ada gitu dan bergulir dan menghasilkan 4 buku tuh sekarang. Jadi Gunawan CS bikin sendiri, saya, Sula, dan Lukas satu-satu. Jadi coba betapa produktifnya. Terlepas dari ini itunya ya. Dari situ aja berhasil kita dapatkan 4 buku. Kan menarik sekali. Gitu. Ya, dan setidaknya ini diskusi lebih ke ini, lebih advance menurut saya. Karena ini filsafat melawan sains gitu. Ini, kalau agama melawan sains sudah jelas lah ya, Mas. Agama itu relik-relik yang memang sudah seharusnya punah. Tapi kalau filsafat lawan sains ini lebih advance. Karena ada itu tadi, obskurantismenya itu tadi. Masih bisa diobskurantisme. Nah, ini mungkin kita akan menupik ke bukunya Bung Hamid ya. Kan kalau Stephen Hawking pernah bilang bahwa filsafat itu telah mati. Apakah Bung Hamid setuju akan pernyataan itu? Oh iya, segini. Saya juga menyatakan begitu tanpa mendengar. Seingat saya tanpa mendengar Hawking bicara itu. Jadi kebetulan sama gitu. Lalu saya cari sumber-sumbernya dan ketemu antara Hawking, antara orang-orang kayak dengan caranya masing-masing ya, orang kayak Richard Feynman, to some extent orang kayak Einstein juga dengan caranya sendiri. Karena Richard Feynman tuh gini, dia bilang, saya lebih suka punya pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab daripada punya jawaban yang nggak bisa ditanyakan. Itu kan kurang lebih spiritnya sama ya. Ada orang lagi seperti Steven Weinberg misalnya, pemenang Nobel tahun 79, itu dengan caranya sendiri juga bilang bahwa alam semesta ini tidak punya tujuan, purposeless. Kalau Hawking sebelumnya kan bilang ini seperti garis begitu saja ya, tidak berasal usul gitu. Awalnya ya seperti garis begitu aja. Jadi dengan cara mereka masing-masing, mereka mengatakan itu sebetulnya. Nah, saya juga berpikir sendiri, karena saya sering lihat ini klaim-klaim filosofi ini ngawur. Betul-betul ngawur. Bikin klaim-klaim yang nggak ada dasarnya, nggak bisa dibuktikan, tidak proven, tidak empiris gitu ya. Tetapi saya bisa maklumi, Bung. Oh, orang kayak Nietzsche, orang kayak Heidegger gitu ya. Ini udah 100-an tahun yang lalu, wajar lah gitu ya. Pada masanya mereka memang sains belum semaju ini. Tapi di sisi lain saya juga ketemu bacaan-bacaan yang mengecam mereka dengan dasar yang menarik sekali. Misalnya ada orang arsitek Libanon, arsitek filosof Libanon. Azizi ya, Pak Al-Azizi namanya, lupa saya. Dia bilang, filsafat Heidegger ini adalah istilahnya itu agricultural nostalgia. Jadi maksud dia pada masa Heidegger itu sendiri ya kira-kira 100 tahun lalu itu bagi dia sudah merupakan agrarian nostalgia. Karena waktu Heidegger ngomong itu di masanya itu sebetulnya teknologi juga sudah cukup jauh berkembang. Misalnya tentara Jerman sudah punya tank macam-macam kan, itu kan berkat sains ya. Nah, tetapi Heidegger masih ngomong-ngomong yang obskur begitu. Jadi kata si orang Libanon ini agrarian nostalgia. Bayangkan Bung, di masa itu aja dia dianggap nostalgia gitu. Nah, yang mengejutkan dan menggelikan sekaligus, loh kok hari ini 100 tahun kemudian masih ada orang yang kata orang Jawa menyubio-nyubio pemikiran Heidegger seolah-olah pemikiran itu dalam, kuat, relevan, lah kan menggelikan gitu ya. Ya terpaksa kita harus lawan gitu ya, karena juga di sisi lain
mengacaukan tadi yang saya bilang di awal, mau mengacaukan program scientific temper, sosialisasi scientific temper, mau ditarik lagi ke arah filsafat yang kabur gitu. Enggak, apa yang bisa didapat gitu dari penganutan terhadap pola pikir atau filsafat Heidegger itu yang bilang bahwa dunia kehidupan ini bisa dijelaskan dengan apa? Dengan puisi. Bayangkan itu. Bagaimana dunia dibayangkan dengan puisi? Dunia begini kayanya orang sains yang dengan berbagai cabangnya aja belum mampu. Kan sains dengan segala macam cabangnya ini belum kunjung mampu menyingkap semua rahasia ya alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Memang rumit sekali kita tahu. Lalu tiba-tiba dia bilang semuanya bisa dijelaskan dengan puisi. Bagaimana itu? Dan pendapat yang senaif itu, yang sedangkal itu kok dianut gitu oleh pemikir Indonesia yang dianggap terkemuka. Loh, ya nggak benar dong gitu ya. Yang gitu-gitu itu yang diterapkan. Nah, ini kan derivasi dari filsafat-filsafat yang obskur ini kan banyak sekali akhirnya dipercaya oleh orang-orang yang mungkin pendalaman sainsnya kurang kurang dalam. Terus kemudian itu berakibat pada ini ya, pada keputusan politis juga. Jadi banyak sekali SJW yang kemudian menentang teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir misalnya, yang justru akan memperjelek kondisi yang ada di bumi misalnya, atau banyak hal lain lah. Misalnya mereka tidak setuju dengan adanya kelapa sawit, tapi kan alternatif kelapa sawit kan lebih parah gitu. Jadi ada banyak hitam putih yang akhirnya terjadi karena obskurantisme filsafat itu tadi, bukan pendalaman sains. Kalau menurut Bung Hamid, bisa filsafat ini ditempatkan pada tempatnya hanya sebagai hipotesa sains gitu. Jadi ketika dia salah ya jangan ngotot lah gitu. Ini kamu jangan sampai kayak agama, kalau salah tetap ngotot gitu. Bisa nggak Menurut filsafat saya ditempatkan pada tempatnya? menurut saya di level itu pun sudah nggak memadai. Sekarang ya, 100 tahun yang lalu barangkali masih memadai. Kalau sekarang saya kira sekedar hipotesis pun sudah tidak andal lagi, tidak memadai lagi. Dan tidak diperlukan karena apa? Karena perkembangan sains begini majunya ya. Jadi hipotesis-hipotesis yang Anda sebut tadi itu bisa didapat dari khasanah sains sendiri, Bu. Tidak perlu lagi dari filsafat. Gitu kalau menurut saya. Mungkin dulu ya. Saya kira filsafat ini sekarang hanya berguna sebagai sejarah. Sejarah filsafat. Nah, memang sebetulnya kalau mau ngomong fair di Indonesia ini nggak ada satupun filosof juga, Bung, sebetulnya. Kan mereka cuma imitator saja. Ya mereka menghafal, oh kalau filsafatnya Nietzsche itu begini, God is dead lah, ini macam-macam. Lah kalau si ini Heidegger begini, kalau Kant begini, begitu. Kan bukan filsafat mereka sendiri. Ya, jadi semua yang kita kenal sebagai penekun filsafat di Indonesia ini, atau kadang-kadang dianggap salah kaprah sebagai filosof, itu bukan filosof kan? Nggak ada yang pemikiran mereka yang murni ide mereka sendiri. Mereka itu pelajar sejarah filsafat. Kan beda sekali itu, Bung. Kan beda sekali. Misalnya ada tesis Plato atau Aristoteles atau Nietzsche atau siapapun ya. Mereka berfilsafat. Kan gitu. Mereka adalah filosof. Tapi kalau pelajar filsafat kita, profesor di sekolah filsafat kayak apa, kan mereka bukan filosof. Mereka adalah ahli sejarah filsafat. Mereka hafal tuh. Dinamain filsafat ini abad sekian sampai sekian. Ini tokohnya ini. Ide-ide pokoknya ini. Kan sekolahnya begitu isinya. Nanti tahun sekian sampai tahun sekian terjadi filsafat ini. Tokohnya ini. Di Belanda ada si ini, di Inggris ada si ini. Ini ciri pikirannya. Kan itu yang mereka lakukan sebetulnya. Mereka bukan filosof. Gitu. Jadi saya rasa yang gini-gini juga perlu diperjelas. Tapi kembali ke pertanyaan Anda, bisa nggak sebagai hipotesis? Saya nggak bisa lihat contohnya apa misalnya. Klaim mereka yang mana yang bisa dijadikan hipotesis ya?
Oh ini, Mungkin mungkin ini saja ada, tapi saya kira enggak. salah satu yang mungkin masih masih bisa ya. Aku nggak tahu. Karena gini, eh, orang filsafat sering bilang bahwa sains itu kan bebas nilai. Dan ketika pada masalah moralitas, sains itu tidak punya jawaban gitu. Itu gimana kira-kira jawaban sains? Apakah sains bisa masuk ke dalam ranah moralitas? Satu, pertama gini yang perlu dikelirkan kalau soal itu. Kalau mereka bilang bahwa sains nggak bisa menjawab itu, lah kita bisa bilang, wong sains saja nggak bisa, apalagi ilmumu. Oh iya, Kan tepat sekali itu. begitu. Iya, benar. Lo kan sains ini kan, sains ini soal yang sangat serius ya. Eh, saya bukan saintis, saya wartawan saja, tapi saya mencoba mengikuti alurnya. Ini kan sesuatu yang sangat serius, sains ini. Makanya banyak orang bilang, dan saya setuju sekali, itu pernah saya kutip buat surat kepada anak saya, bahwa sains itu adalah khazanah manusia yang paling berharga. Nggak ada yang lebih berharga daripada sains. Lihat aja Anda, prosedurnya begitu rumitnya. Penarikan kesimpulan begitu hati-hatinya. Kan harus dites, dites, dites berulang-ulang. Sampai dapat kesimpulan yang kurang lebih solid dan valid. Itu pun tidak pernah dianggap final oleh mereka sendiri. Bayangkan itu sangat serius dan sangat hati-hati. Nah, dengan segala macam upaya semacam itu, sains tidak bisa menjangkau moral. Loh, apalagi yang lain? Betul. Emangnya Ya. mereka bisa? Mereka bilang Ya, yang ya. bilang agama atau filsafat, yang sains nggak bisa menjangkau moral. Oke, katakan iya. Apakah Anda bisa? Sebagai filosof atau dari sudut filsafat, menjangkau Lebih tidak moralitas. bisa Bisa lagi. nggak? Lebih nggak Lebih mungkin tidak. lagi. Kenapa? Kenapa? Karena mereka seluruhnya hanya spekulasi kan. Ya, Nah, benar. bisa juga di sains itu kan sekarang neuroscience, Hmm. ya. Lalu digabungkan dengan psikologi. Ada beberapa orang, siapa tuh, Miller, kawannya Steven Steven Pinker Pinker. kawannya Sam Harris. Herbert Sam Miller Harris. apa? Bukan, Oh, Miller. Herbert Oh, Miller yang hmm. anunya sama-sama orang Harvard yang Hmm. ahli neuropsychology. Nah, jadi dia mau memberi dasar ilmiah pada psikologi. Karena psikologi Freudian itu kan nggak ilmiah sama sekali. Nah, Hmm. ini lagi soal yang perlu clear ya, Bung Amin. Kebanyakan, termasuk para lawan saya di polemik itu, bahkan tidak bisa membedakan antara science dan social sciences. Jadi, padahal misalnya psikologi Freud gitu ya, itu nggak ilmiah sama sekali. Nah, Hmm. itu kan ranah ilmu sosial gitu ya. Ya namanya aja sosial. Sesuatu yang sosial necessarily unscientific, kan? Itu. Hmm. Jadi dalam diskusi ini, dalam polemik ini, makanya saya harus berkali-kali menjelaskan bahwa yang dimaksud science dalam polemik ini dengan sendirinya adalah natural sciences. Karena kalau Anda baca literatur seluruhnya di barat sana, kalau mereka ngomong sains itu artinya natural sciences, otomatis. Kalau dia Hmm. bukan, makanya perlu ditambahi adjektif social sciences. Selama dia Which nggak is pakai not ada yang science. Ya. lain, which is not science, gitu. Nah, Hmm. jadi misalnya psikologi, oleh neuroscience itu udah diketawain, psikologi Freud itu yang berjaya beberapa puluh tahun ya di masa jayanya. Kan sudah Hmm. diketawain oleh neuroscience. Karena apa? Ya karena nggak ada dasarnya. Itu kan ngarang. Spekulasi Freud kan, berdasarkan observasi saja kan. Dia kan menjadi psikiater di Wina sana, di Austria. Dia mungkin 1.500-an orang, pasiennya gitu. Tidur, segala macam, suruh cerita, catat. Pada masanya, mungkin dia hebat. Karena orang nggak punya rujukan lain ya. Untuk yang disebut psikologi modern. Nah sekarang dengan berkembangnya begini jauh neuroscience sebagai salah satu frontiers ya di dalam science yang paling maju kan, termasuk neuroscience ya paling maju frontiers risetnya. Nah dengan kemajuan begitu rupa ya ketahuan bahwa ya keliru lah Freud ini kan benar-benar spekulasi. Dan mereka sudah sangat jauh itu melihat misalnya sifat-sifat tertentu terkait sama saraf
ini atau gen ini kan ketahuan oleh mereka dengan terang. Kalau Anda lihat misalnya di Johns Hopkins University itu websitenya ada the hierarchy of brain anatomy. Itu otak manusia dipetakan dengan terang benderang, tetapi belum sempurna. Terus saja diperkaya gitu. Tapi yang berdasarkan yang sudah ketahuan itu kelihatan juga bahwa ide-ide psikologi yang dikembangkan oleh para psikolog modern itu termasuk Freud, ya nggak benar. Dari situ aja ketahuan. Makanya sekarang mereka gabungkan dengan neuropsikologi. Itu mencoba memberi dasar-dasar ilmiah. Karena sebelumnya nggak ilmiah. Kan gitu, sebelumnya nggak ilmiah. Terus ini kalau kita bicara ke depan, kan ada banyak yang sebenarnya kita nggak tahu sebagai peradaban manusia ini. Ada batas-batas sains yang kita belum tahu, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita belum tahu jawabannya, atau bahkan belum tahu pertanyaannya malah. Ini bisa nggak kira-kira filsafat membantu sedikit banyak terhadap sains ini dalam usaha mencari tahu? Nggak Jadi mungkin. nggak mungkin malah. Nggak mungkin dong. Enggak, saya mau tanya, dengan cara apa mereka membantunya? Maksud itu tadi ya, makanya saya tekankan, sains itu hal yang sangat serius loh, jangan main-main, jangan main tebak-tebakan. Nah, sekarang apakah filsafat punya? Yang itu yang berulang-ulang saya kemukakan dalam polemik itu. Kalau memang ada jalan lain mencapai kebenaran, karena menurut saya satu-satunya jalan mencapai kebenaran itu adalah lewat sains. Bukan dengan yang lain apapun. Yang dimaksud kebenaran adalah, ada definisinya kan, kebenaran itu otomatis fungsional, otomatis conjectural, ya, suatu kebenaran yang benar dalam konteks berdasarkan apa informasi yang tersedia saat itu, gitu ya, dan dalam konteks tertentu. Lalu ilmuwan mengambil kesimpulan-kesimpulan saintifik itu dengan kesadaran bahwa informasi untuk mendukungnya secara lengkap itu nggak pernah tercapai. Bayangkan rendah hatinya. Jadi kira-kira kalau dalam fikih Islam itu, ini loh kata Imam Syafi'i ini yang menurut saya benar gitu. Tapi iya ini menurut saya. Itu sama prinsipnya sih sains juga. Nah, kalau filsafat dianggap mungkin atau secara teoritis bisa, dengan cara apa? Orang dia perangkatnya sedikit pun nggak punya. Nggak punya. Bagaimana kalau Perangkat misalnya metodologisnya ya, perangkat metodologisnya. Ya. misalnya seperti ini. Jadi filsafat yang berdasarkan sains. Jadi dia sebatas misalnya mendasarkan hipotesa berdasarkan sains. Kemudian ketika sains sudah bilang terhadap masalah itu, jadi gini, ketika ada sebuah pertanyaan, filsafat mencoba mendefinisikan pertanyaan itu secara lebih bagus, dan kemudian ketika sains sudah menemukan jawabannya, filsafat minggir. Kalau seperti itu gimana? Jadi dia hanya sebagai hipotesa sains saja. Ya, itu yang disebut Bertrand Russell kan. Bertrand Russell itu filosof Inggris yang sangat pintar dan saya senang sekali. Dan dia matematikawan. Dia bilang begitu. Dia matematikawan, prinsipia matematika kan dia yang nulis. Nah, dia bilang, ya itu persis seperti Anda bilang. Filsafat berhenti atau mundur atau batal ketika pertanyaannya sudah dijawab oleh saya. Dan karena itu, apa yang bisa dilakukan filsafat? Kata Bertrand Russell, ya mencari pertanyaan baru. Silahkan saja gitu. Tapi pertanyaan yang kau ajukan kemarin ini, udah jangan ngotot lagi, udah berhenti di sini, udah dijawab gitu. Silahkan cari pertanyaan baru. Itu Russell ngomong gitu mungkin tahun 50-an. Anda perlu juga, Bung Amin, ngelihat apa pernyataan dan sebagainya itu dalam konteks waktu ya. Waktu ya. Temuan-temuan ilmiah tertentu belum ditemukan gitu. Nah, sekarang kembali ke situ. Menurut saya itu sudah bisa dipenuhi oleh kalangan ilmuwan sendiri. Perumusan pertanyaan itu. Sebab saya sangat khawatir atau sangat ragu apakah filsafat hari ini mampu merumuskan pertanyaan yang tepat. Jangan lupa dalam ilmu yang penting adalah pertanyaan.
bukan jawaban. Ya, orang, Anda tahu sendiri, para penulis disertasi itu bisa berbulan-bulan hanya untuk mencari pertanyaan, Bung, bukan mencari jawabannya. Kenapa? Dalam dunia ilmu kan nggak boleh ada duplikasi dan sebagainya ya. Jadi Anda harus bikin pertanyaan murni, pertanyaan yang pertanyaan yang satu-satunya gitu, pertanyaan yang belum pernah ditanyakan orang. Nah, karena syaratnya ada novelty dan sebagainya ya. Nah, di dalam konteks itu, saya ragu apakah filosof mampu. Maksud saya, yang relevan ya, jangan seperti para penulis-penulis yang beberapa saya sebut namanya juga tadi itu. Kata orang Jawa, waton tekon gitu. Asal bertanya. Dan bertanya itu dianggap ciri orang yang kritis. Hanya karena mau memberi kesan bahwa saya ini orang yang kritis, maka semua hal saya pertanyakan. Padahal itu ada dua hal yang di situ yang bermasalah. Satu, pertanyaan yang kata dia kritis itu mungkin sudah lama dijawab orang. Mungkin sudah 50 tahun yang lalu dijawab orang dan dia masih tanyakan hari ini. Dalam segi itu dia tidak sah pertanyaannya ya. Yang kedua, dia tidak membedakan antara sikap kritis dan sikap skeptis. Yang dia anggap kritis itu sebenarnya skeptis saja. Karena kritisisme itu kan syaratnya berat, Bung Amin. Orang seperti saya misalnya, nggak mungkin mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bidang kimia gitu misalnya. Pertanyaan ilmiah yang meaningful ya, bukan sekedar tanya. Di bidang kimia, nggak mungkin saya mampu. Kenapa? Saya tidak diperlengkapi dengan dasar-dasar ilmu kimia yang benar gitu, yang memadai. Karena itu yang bisa saya lakukan paling jauh skeptis. Misalnya, apa iya sih kalau benda ini, cairan ini ketemu bisa meledak? Oh, saya rasa enggak. Nah, itu kan karena saya goblok. Padahal udah jelas semua orang kimia, ahli kimia mengerti itu bahwa cairan A dengan cairan B dimasukkan dengan di tabung tertentu dengan suhu tertentu pasti meledak misalnya. Saya karena awam dan ini pengetahuannya sudah didapat 80 tahun lalu misalnya. Hari ini saya tanyakan, saya nggak percaya tuh ada cairan ini tambah cairan itu meledak, saya nggak percaya. Ya karena sayanya goblok. Saya nggak pernah dengar bahwa itu udah dibuktikan 80 tahun yang lalu. Dan semua pelajar kimia di muka bumi ini mengerti itu. Cuman saya yang nggak ngerti karena saya sarjana hukum. Nah, jadi maksud saya bertanya dan bertanya itu ada bedanya, Bung. Anda harus bedakan yang kritis dan skeptis. Kalau skeptis doang, itu kayak anak kecil. Kan anak-anak kita begitu. Kalau minta sesuatu, ditanya alasannya, ya nggak jelas pokoknya saya mau itu. Atau ditawarin sesuatu, menolak. Nggak jelas, apa alasannya? Ya, pokoknya nggak senang aja. Nah, itu kan, itu lebih mendekati sikap skeptik daripada kritis. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya Steven Weinberg pernah kira-kira bilang begini, filsafat itu boleh bertanya tapi tidak boleh menjawab. Kalau Bung Hamid malah bilang bertanya aja mungkin nggak bisa. Iya, Weinberg saya kira itu juga bercanda dia, itu cara dia meledek. Kan aneh, orang nggak bisa, orang hanya boleh bertanya dan nggak boleh menjawab. Kenapa? Bagi dia, berarti kan jawabannya pasti salah menurut Weinberg tuh diasumsikan. Nah kalau jawabannya pasti salah, sebenarnya pertanyaannya pun pasti salah. Itu kan dia ngelucu aja saya duga ya. Oke. Lucu. Terus ini kembali ke kehidupan sehari-hari. Menurut Bung Hamid, bagaimana menjadikan dialog intelektual ini sebagai sebuah wacana yang muncul setiap hari dan banyak di kalangan universitas-universitas di Indonesia misalnya. Apakah ini sudah telat atau mungkin masih bisa diperbaiki? Nggak pernah telat, tentu saja ya. Tentu saja nggak pernah telat. Cuman memang jalannya terjal dan berliku-liku, Bung. Dan sebetulnya kan bukan kewajiban orang-orang seperti saya. Kami semua yang terlibat itu sama sekali bukan akademisi. Bahkan bukan ilmuwan. Ini kan dijadikan bahan ledekan oleh lawan-lawan saya. Misalnya. Dia bukan ilmu kok, ilmuwan kok. Loh, pertanyaannya apakah hanya orang atau hanya ilmuwan yang boleh mengemukakan itu? Itu panjang urusannya, Bung. Nanti dia harus tanyakan juga,
apakah Menteri Pendidikan itu ahli pendidikan misalnya, dan apakah presiden kita itu ahli kepresidenan dan seterusnya. Kan nggak ada itu, bukan gitu cara ngelihatkan. Yang penting materinya saja dilihat. Nah, dalam hal itu ya saya juga nggak tahu, ini kan polemik kayak gini muncul justru karena kami lihat kaum ilmuwan profesional sendiri kan bungkam. Diam saja mereka. Mereka mungkin suntuk di laboratorium meneliti, tapi tidak pernah membela atau menjelaskan what is science proportionally gitu. Kan nggak pernah. Itu yang paling merisaukan buat saya. Mana ini profesor yang di kampus-kampus yang hebat-hebat ini? Tampil dong. Karena ada begitu banyak penyelewengan sebetulnya. Ada begitu banyak kesesatan atau penyesatan berpikir, termasuk yang dilakukan oleh para pejabat negara. Coba, apa yang enggak? Misalnya, ada tsunami atau ada badai besar. Apa yang dilakukan para pejabat negara atau presiden misalnya, dulu Pak SBY, melakukan zikir nasional. Itu besar-besaran. Itu besar-besaran. Nah, dengan gitu, tidak ada satupun ilmuwan yang mengatakan it's not the proper way to solve this problem. Gitu kan? Gini loh, yang namanya bencana alam itu, begini-begini. Kan itu bisa dijelaskan dengan gamblang. Loh, jawabannya kok di Monas bikin zikir nasional. Dan dengan cara itu merasa masalah atau setidak-tidaknya sebagian dari masalah itu sudah terpecahkan. Dan publiknya seneng. Oh, presidennya nggak lupa Tuhan gitu ya, rendah hati, tapi the damage was done, dan tidak ada jaminan bahwa itu tidak terulang lagi kalau metode pemecahannya begitu terus gitu. Nah, dalam konteks seperti itu tidak ada satupun ilmuwan kita yang tampil menjelaskan bahwa jangan begitu pemecahan, itu cara yang salah dalam mengatasi masalah atau dalam mengantisipasi bencana baru. Bikin loh, mitigasi itu udah ada ilmunya kok, gitu. Ini yang harus dilakukan pemerintah yang sebagai pemegang sumber daya terbesar di negeri ini adalah pemerintah kan. Ini yang harus dilakukan, bukan berzikir nasional. Tapi itu seorang presiden yang melakukannya. Dan didukung oleh menteri-menteri dan semua orang ya seneng lah, terharu, merasa tawadu, merasa alim gitu, merasa taat, tapi sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah. Nah, itu contoh-contoh ekstrim aja, Bung. Yang lainnya sehari-hari kan terjadi. Kalau Anda di Indonesia, Anda lihat itu acara TV, begitu banyak kebodohan, ya didiamin aja. Ilmuannya tidak tergerak untuk menjelaskan apa yang benar menurut sains. Nggak ada. Malah ilmuannya sering ikut-ikutan. Iya, itu. Dalam banalitas itu. Lah itu saya bilang tadi kan, susah sekali nyari ilmuwan di Indonesia ini. Gelarnya banyak. Ya, macam-macam gelarnya, profesor, doktor, deep ink, macam-macam. Tapi sikap ilmiahnya belum tentu tepat atau belum tentu sebanding dengan panjangnya gelarnya itu. Nggak ada mereka punya scientific temper yang benar gitu. Nggak ada. Saya kan juga cukup kenal mereka ya, beberapa. Jadi dengan pasti saya berani menyimpulkan bahwa mereka tidak cukup menginternalisasi scientific temper. Oke, ini pertanyaan terakhir, Bung. Ini kan sebentar lagi ada banyak teknologi, misalnya upload kesadaran, dan kemudian dalam hal itu kan kita bisa mendownload pengetahuan-pengetahuan dengan gampangnya. Itu kira-kira membantu nggak dalam membesarkan scientific temper itu tadi? Saya sangat ragu. Gini, bahwa teknologi semacam itu akan datang ya. Anda termasuk orang yang sangat optimistik, mungkin terlalu optimistik dalam hal masanya ya. Anda kan pengennya cepet-cepet aja nih. Saya mungkin lebih lama. Ya. Tetapi apapun itu, ini kan pasti datang
Tidak bisa tidak ya. Dari segi itu saya juga percaya penuh. Karena apa? Presidennya udah terlalu banyak. Sehingga nggak ada alasan bagi kita untuk meragukan bahwa ini akan datang. Nggak ada alasan sama sekali. Jadi sudah pasti datang. Nah, bahwa kemudian masalahnya adalah teknologinya itu mungkin suka atau tidak, mau atau tidak mau, pasti dipakai. Gitu. Tapi apakah itu kemudian membantu orang seperti yang Anda tanyakan itu? Nah, itu soal lain menurut saya. Sama juga, Bu. Nah, kalau bentuk sederhananya kan, kita selama ini, bangsa ini juga memakai teknologi kan macam-macam. Teknologi paling modern kita pakai. Misalnya di angkatan bersenjata, ya kan kita pakai itu senjata-senjata yang canggih, mesin semi otomatis dan sebagainya, pesawat tempur, kita pakai semua itu. Di kedokteran juga begitu, ya, alat-alat kita beli. Artinya, mobil tiap hari kita lihat kan, semua orang pakai. Tapi kan itu nggak ada hubungan dengan sains yang melahirkan benda-benda itu. Ternyata ya, orang naik pesawat tiap hari yang nggak ngeh, kenapa pesawat bisa terbang gitu. Begini beratnya kok bisa terbang. Naik kapal, kenapa ya besi segini ribuan ton bisa ngambang di air. Kan nggak mikir ke situ orang. Ya termasuk kalangan terpelajar nggak mikir ke situ. Jadi itu dua hal yang terpisah. Nah dari segitu saya ragu, mungkin perlu dicari jalan lain ya. Saya kok sementara ini berpikir anak-anak yang perlu ditanamkan kesadaran tentang itu tuh sejak anak-anak. Karena itu saya concern pada buku anak-anak. Saya bikin beberapa buku anak-anak ya. Karena saya pikir tinggal anak-anak lah yang masih bisa diharapkan. Mungkin karena anak saya masih kecil ya. Jadi saya agak subjektif, bias terpengaruh. Tapi saya betul-betul belakangan mikirin anak-anak. Karena yang dewasa udah sulit diharap. Sudah susah. Walaupun memang di anak-anak juga tantangannya besar sekali. Karena anak-anak kita sekarang dicekoki agama juga. Sangat banyak. Overdosis. Kalau Anda ke toko-toko buku di Indonesia, Bu, Anda akan lihat bahwa jumlah terbesar buku-buku itu, juga buku anak-anak, adalah buku-buku yang terkait langsung dengan agama. Nggak ada ilmiahnya. Nggak ada saintifiknya. Sesuatu yang ilmiah pun ditekankan, diindoktrinasi bahwa semuanya dari Tuhan. Alat untuk berpikirnya pun yaitu akal, itu juga bikinan Tuhan. Dan sebagainya. Jadi kepungannya itu watertight. Ketat sekali. Nggak ada jalan keluar. No escape. Sebetulnya. Yang bisa kita lakukan hanya mengambil porsinya, beberapa itu udahlah kira-kira dipisah. Tapi secara umum, dari segi ini situasinya sangat merisaukan. Terus terang aja. Berarti sebenarnya buku anak-anak yang Bung tulis ini sebenarnya sangat bagus untuk yang dewasa. Iya, mudah-mudahan. Jadi, ya karena ya ini berat sekali, Bung, dari segi itu ya. Bukan berarti saya bilang negara kita nih kacau, negara kita. Enggak, negara kita on the right track. Di sisi lain saya lihat negara kita ini on the right track. Demokrasinya maju, ya. Tentu saja dalam perjalanannya selalu ada gangguan macam-macam. Itu biasa itu. Tapi kereta sejarahnya ini bergerak terus ke depan. Ya, ada banyak institusi baru, institusi demokratis atau penopang demokrasi yang dibentuk. Dan itu jalan, KPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan sebagainya. Jadi we are on the right track as a nation. Ya, dari segi misalnya kemakmuran ekonomi juga kan jelas kita lebih makmur daripada sebelum krisis, ya, jelas itu. Tetapi di sisi lain ya itu, dari sudut pengembangan sains sangat kecil harapan. Dan saya betul-betul berharap pemimpin-pemimpin kita itu menengok ke negeri-negeri Arab. Menengok dalam arti untuk menghindarinya. Anda lihat seluruh negeri Arab tanpa kecuali Timur Tengah tidak mengembangkan sains. Jadi uangnya itu dibelanjakan untuk macam-macam hal
kecuali untuk sains. Hmm. Yang menimbulkan harapan sedikit sekarang nih Uni Emirat Arab. Itu Lumayan pun banget. teknologi ya? Kalau Teknologi, terutama Emirat Arab teknologi teknologi. aja ya? Bukan Teknologi. sainsnya ya? Iya. Nah, pure science itu kan yang perlu dimakan. Itu yang impian Pak Habibie dari dulu yang nggak jalan-jalan. Karena ya memang mahal dan panjang buahnya baru bisa dipetik 20 tahunan kemudian gitu kan. Siapa yang sabar pemimpin masa kerjanya cuma 5 tahun, ngapain pikirnya nanti aja urusan presiden baru, menteri baru dan sebagainya gitu. Jadi ya wawasannya nggak pernah jauh sebagai negarawan. Ya itu yang jadi soal. But we are on the right track. Kita keep moving. Saya sih nggak pernah kecil hati. Oke, Bung. Aluta continua, perjuangan akan terus berlanjut. Terima kasih Bung Hamid atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga semua makhluk berbahagia. Oke.